Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini terus menerus memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian tidak lupa kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah ini kali pertama kami ngimam di masjid ini sekaligus memberikan ta'lim ba'da subuh. Mudah-mudahan awal perjumpaan kita ini menjadi sebab turunnya barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ini pertemuan pertama kita, saya ingin membahas yang ringan-ringan saja. Jangan dulu masuk kepada pembahasan yang begitu rumit. Yang ingin kami bahas dalam ta'lim yang singkat ini mengenai keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan bersama ketika kita berjumpa dengan hari Jumat sebagaimana hari ini. Di dalam kitab ini disebutkan, qala al-muallifu rahimahullahu taala, warada anna yaumal jumu'ati khairu ayyamil usbu'. Telah sampai riwayat bahwa hari Jumat sebagaimana hari ini contohnya termasuk hari yang paling utama, sayyidul ayyam, penghulunya para hari yang ada di setiap pekannya. Jadi 7 hari dari hari Ahad sampai dengan hari Sabtu, puncaknya, sayyidnya, penghulunya para hari itu adalah di hari Jumat sebagaimana hari ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat dahulu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga dahulu Allah memasukkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadinya di hari Jumat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Ini salah satu hadis menunjukkan keutamaan hari Jumat.
Dan yang menariknya, Nabi membocorkan kepada kita kapan terjadinya hari kiamat, yakni terjadinya tidak lain kecuali di hari Jumat. Tapi masalahnya Jumat yang mana, wallahu ta'ala alam bisawab, hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan, dianjurkan bagi orang yang berjumpa dengan hari Jumat, yambaghil ijtihadu fid du'ai inda akhiri sa'atin min yaumil jumu'ah. Hendaknya kita yang ketemu dengan hari Jumat, diberikan umur sehat ketemu dengan hari Jumat di setiap pekannya, manfaatkan hari Jumat itu untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada akhir hari Jumat, di sore hari di hari Jumat. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah, tidaklah pada hari Jumat. Saya ulangi, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana seorang muslim tidaklah mendapati waktu itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan memberi apa yang dia minta. Lalu pertanyaannya, kapan waktu ini? Wahia ba'dal asri, setelah solat asar. Jadi kaget, sama-sama kita ingat, setelah solat asar, apalagi kalau kita asarnya berjamaah di masjid atau musalla, maka luangkan waktu setelah solat asar untuk berdoa kepada Allah. Walau mintanya sedikit, yang penting ada doa, mengambil barakah penghujung waktu di hari Jumat. Karena rugi saja kita, sudah diberikan jaminan oleh Nabi terkabulnya doa kita, ngapo kita tidak berdoa? Terserah Anda mau berdoa tentang urusan akhirat, silahkan, dan berdoa tentang urusan dunia, silahkan. Minta akhirat, minta selamat dari api neraka, lancar masuk surga, minta selamat dari siksa kubur, berdoa. Khususnya setelah solat asar di hari Jumat sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat, itu waktu yang panjang untuk berdoa. Jadi kalau tidak sempat setelah solat asar, bisa Anda ketika nyetir, naik mobil, pulang dari kantor, berdoa di saat itu, silahkan. Asalkan setelah solat asar, sebelum masuknya waktu maghrib di hari Jumat. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hendaknya jangan kita lewatkan, karena Nabi sudah menjamin waktu itu setelah solat asar sampai terbenam matahari adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Kemudian ada satu riwayat, namun riwayat ini tidak sesahih dari riwayat yang pertama, sekedar menguatkan saja. Ada orang yang berpendapat bahwa salah satu waktu yang mustajab berdoa di hari Jumat adalah di antara duduknya imam di pojok mimbar, di antara dua khutbah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sa'atil jum'ah. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap atau berkata tentang satu waktu di hari Jumat, yakni waktu yang mustajabah untuk berdoa tadi. Kapan kata Nabi? Ma baina ayyajlisal imam, di antara duduknya imam, yakni alal mimbar, di atas mimbar. Dari hadis inilah
ada sebahagian ulama dan guru-guru kita berpandangan kalau khatib duduk di antara dua khutbah, momen yang mustajabah untuk berdoa. Ya, seminimal-minimalnya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau imamnya masih duduk, belum berdiri, masih boleh kita berdoa kepada Allah dengan hajat kita masing-masing. Nah, ini ada dalilnya. Maka ulama-ulama yang berpandangan demikian, dalil dan dasarnya adalah hadis yang barusan kami sampaikan tadi. Baik, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, istihbabu kasratis salati wassalami ala Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatal jumu'ati wa yaumaha. Disunnahkan bagi kita, apakah di malam Jumat semalam atau hari ini di hari Jumatnya sampai dengan waktu maghrib di hari Jumat, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keafdolannya hari Jumat, walau kita pun bersolawat kepada Nabi di hari-hari yang lain juga. Tapi ketika berjumpa dengan hari Jumat, salawat yang kita ucapkan kepada Nabi lebih diperbanyak dan lebih dikhusyukkan. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah." Termasuk seafdal hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat itu diciptakan Adam alaihi salam, wa fihi kubidah, di hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam wafat, meninggal dunia. Fa'akthiru alayya minas salati, maka perbanyak mengucapkan salawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan terkhusus di hari Jumat itu dilaporkan dan disampaikan kepadaku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak salawat dan salam kepada Nabi di hari Jumat dengan lafal salawat apapun, kata para ulama. Mau dengan lafal salawat yang biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silahkan. Mau dengan lafal salawat nariyah, silahkan. Mau dengan lafal salawat al-fatih, silahkan. Yang penting di hari Jumat ini, jika Anda memiliki waktu yang lapang, sempatkanlah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, istihbabu qiraati suratil kahfi yaumal jumu'ati wa lailatihi. Disunnahkan memperbanyak, saya ulangi, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu an-nur ma bainal jumu'ataini." Siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka ada cahaya yang menyinarinya di antara dua Jumat. Ada cahaya yang menyinari dirinya di antara dua Jumat. Jumat ini sampai Jumat pekan depan disinari cahaya. Cahaya apa? Cahaya sebab membaca surah Al-Kahfi. Ada hadis yang kedua, Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Maka ada cahaya yang menyinari dirinya dari ujung kakinya sampai ujung petala langit nanti di hari kiamat. Cahaya itu memanjang dari ujung kakinya sampai petala langit di hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini. Plus, kata Nabi, tambahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah di antara dua Jumat.
Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Yakni kata para ulama, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Mardawih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawih bisanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak ada masalah di dalam sanad hadisnya. Artinya sangat layak untuk diamalkan. Ustaz, cak mano teknis membaca surat Al-Kahfi? Surat Al-Kahfi itu ada sekitar 110 ayat. Kalau kita misalkan yang sudah hafal Quran, yang sering murojaah, 20 menit selesai membaca surat Al-Kahfi 110 ayat. Tapi misalkan kita tidak terlalu lancar, lazimnya setengah jam sampai 40 menit baru selesai. Kalau terasa sulit, kata guru-guru kami, boleh dicicil. Misal habis maghrib semalam kita biasa membaca Yasin, silahkan, bukan bid'ah. Karena dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan ada hadis yang sanadnya jayyid, kata Imam Ibnu Katsir, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Nabi bersabda, siapa yang baca surah Yasin pada satu malam, termasuk malam Jumat kan, besok paginya dia bangun dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah biasa dari dulu diajari guru ngaji kita, diajari ustadz kiai kita, habis maghrib di hari Jumat membaca Yasin, lanjutkan sampai waktu Isya. Kemudian solat Isya, mungkin kita balik ke rumah, makan malam dulu, baru ketika hendak tidur kita berwuduk. Di saat kita akan tidur, di atas pembaringan boleh kita ambil mushaf sebelum tidur, cicil dulu, mungkin baca 30 atau 40 ayat jadilah. Besoknya subuh, sebagaimana saat ini, habis solat subuh, jika ada taklim, dengar dulu taklim. Tapi kalau tak katik taklim, boleh lanjut, mungkin lanjut 40 ayat lagi, total sudah 80. Kaget ketika nak solat Jumat, datang ke masjid lebih awal, sebelum khatib naik ke atas mimbar, baca lagi surat Al-Kahfi 30 ayat yang sisa, selesai. Tidak berat. Menjalankan sunnah Nabi tidak berat, asalkan ada kemauan dari kita. Maka keutamaan yang sudah saya sebutkan dari sabda Nabi tadi, ada cahaya yang menyinarinya di antara dua Jumat, dan kelak di hari kiamat cahaya itu memancar dari ujung kakinya sampai ujung petala langit. Ditambah diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Bahkan ada satu asar atau riwayat yang lain disebutkan bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, usima minad dajjal, dijaga dan dilindungi oleh Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, al-ghuslu, mandi sunnah di hari Jumat. Jadi mandi itu ada dua. Ada mandi wajib, itulah mandi yang membersihkan kita dari hadas besar. Tapi ada jenis yang kedua, mandi sunnah. Dia tidak wajib, tapi kesunnahan ini hendaknya kita lakukan, mengambil fadilah sunnahnya. Di antara mandi sunnah itu adalah mandi yang kita lakukan di hari Jumat, di pagi hari di hari Jumat, atau sebelum berangkat menuju masjid untuk solat Jumat nanti. Itu sunnah mandi Jumat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini kalau antum punya kitab tafsir yang judulnya Tafsir Ibnu Katsir, ada hadis ini beliau cantumkan di dalam pembahasan beliau pada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan 10. Nabi SAW bersabda, man irtasala yaumal jumu'ah wa ghassalah wa summa bakkara wa batakar wa dana wasma'a wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin siyamiha, kana lahu bikulli khutwatin ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
barang siapa yang mandi di hari Jumat lalu membuat mandi. Nanti saya bahas apa maksud membuat mandi ini. Kemudian dia pergi menuju masjid lebih awal, lebih pagi. Bukan ketika khotib sudah naik pucuk mimbar baru datang, lebih awal dia sudah datang ke masjid. Kemudian dia mendekat, berposisi mendekat kepada imam, artinya berebut duduk paling depan. Wastama'a wa ansota, ketika imam naik di atas mimbar dia diam dan menyimak. Kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka setiap langkah kaki dia dari rumah ke masjid tadi dicatat pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun solat malam. 1 langkah. Bayangkan kalau dari rumah kita ke masjid ada berapa ratus langkah. Kalikan saja pahala 1 tahun puasa dan pahala 1 tahun solat malam. Saya terangkan sedikit. Ada yang unik di dalam hadis ini. Nabi bersabda, kata Nabi tadi, siapa yang mandi Jumat dan membuat mandi, man irtasala wa ghassala, siapa yang mandi Jumat dan menjadikan mandi. Ada sebahagian ulama mensyarah menjelaskan kalimat wa ghassala, membuat mandi, itu maknanya adalah menjadikan istri kita mandi wajib. Artinya apa? Sunnah di hari Jumat itu mendatangi istri kita dan menjadikan dia mandi wajib. Salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi Al-Hambali, bahwa kalimat ghassala, menjadikan mandi atau membuat mandi di dalam hadis ini adalah membuat istri kita mandi wajib. Jadi sunnah tuh. Kalau kita ngikut pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sunnah di hari Jumat sebelum berangkat ke masjid mendatangi istri kita dulu, mandi wajib. Sekaligus kalau kita yang junub mandi wajib sekaligus mandi sunnah Jumat, tak masalah. Ini sunnahnya bukan wajib, tapi ya tak, sunnah saja. Dan ini pun pendapat sebagian ulama. Kemudian sudah mandi, dia pakai pakaian yang rapi, bersuci, menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, pakai wewangian ke masjid. Dalam hadis yang lain disebutkan wa masya walam yarkab, dia ke masjid dari rumah menggunakan kakinya, tidak menggunakan kendaraan, kata Nabi. Artinya tidak pakai keledai, tidak pakai unta, tidak pakai kuda kalau dulu. Kalau sekarang tidak pakai Pajero Sport, tidak pakai Alphard, tidak pakai Toyota dan lain sebagainya. Jalan kaki dari rumah ke masjid. Sampai di masjid, solat sunat tahiyatul masjid, ambil posisi lebih dekat kepada khatib atau imam. Kalau imam sudah naik di atas mimbar, diam, simak dan jangan berkata-kata sedikit pun. Lalu setelah itu solat Jumat bersama khatib. Maka Nabi tadi dalam sabdanya mengatakan, setiap langkah kaki dia dari rumah ke masjid tadi dicatat pahala seperti puasa 1 tahun dan solat malam 1 tahun. Ini hadis bukan hadis dhaif. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini derajatnya adalah hasan, baik dan sangat layak untuk diamalkan. Jadi habis ini bisa diamalkan ini hadis ya, insya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi karena hampir memasuki waktu syuruk. Di dalam kitab ini disebutkan masyru'iyatut tanaffuli, disunnahkan dan disyariatkan memperbanyak solat sunnah sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Di dalam kitab ini disebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, man iltasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi sunnah di hari Jumat, summa atal jum'ata, kemudian ia datang menghadiri salat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu, dia memperbanyak salat semampu dia. Jadi masuk ke masjid, tentu kita salat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu dia memperbanyak salat sunat yang lain.
termasuk dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunnahkan memperbanyak solat mutlak, solat sunat 2 rakaat berapapun itu, khusus di hari Jumat. Mau dia solat taubat silahkan, tambah lagi solat hajat silahkan, tambah lagi solat istikharah silahkan, tambah lagi solat mutlak yang tanpa judul dan tanpa sebab silahkan. Perbanyak itu solat sunnah sebelum datangnya kumandang azan atau sebelum khatib naik ke atas mimbar. Summa ansata hatta yafrughal imamu min khutbati. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar, dia diam, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib sampai khatib itu selesai menyampaikan khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu, lalu ia salat bersama imam, salat Jumat berjamaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyamin. Diampuni dosa-dosanya di antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari, kata Nabi. Jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah dari Jumat ini sampai Jumat depan tambah 3 hari. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi sunnah kalau kita datang lebih awal masuk ke masjid, solat sunat tahiyatul masjid, kemudian tambahlah dengan solat sunat yang lain. Boleh anda tambah solat sunat taubat, tambah solat sunat hajat, tambah solat sunat mutlak. Sampai kapan? Sampai datangnya imam dan khatib naik ke atas mimbar. Lalu bagaimana tentang qabliyah Jumat? Tentang qabliyah Jumat, apakah qabliyah Jumat itu ada atau tidak? Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah yang ditulis oleh Ad-Doktor Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, beliau menerangkan menurut 3 mazhab itu tidak ada qabliyah Jumat. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada qabliyah Jumat. Ini menurut jumhurul ulama. Walau tidak ada qabliyah Jumat, tapi mereka bersepakat sunnah memperbanyak solat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itulah tadi solat sunat mutlak. Namun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sunnah qabliyah Jumat. Walau tidak spesifik disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, tapi ini berdasarkan qiyas. Karena Jumat itu pengganti dari zuhur. Kalau zuhur itu ada qabliyah Jumat, maka Jumat pun mesti ada qabliyah. Karena kedudukan Jumat itu sama dengan kedudukan solat zuhur. Siapa yang sah Jumatnya tidak perlu lagi mengulang solat zuhur. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maka ulama-ulama Syafi'iyah berpandangan sunnah ada qabliyah Jumat. Kapan itu dilakukan? Setelah azan. Jika azannya 2 kali, di antara 2 azan itu sebelum khatib naik ke atas mimbar, ada qabliyah Jumat. Kalau di sini azan berapa kali Kando? 1 kali. Maka misalkan khatib sudah naik di atas mimbar, ya sudah. Kalau kita sudah duduk, tidak perlu kita kembali tegak untuk menunaikan solat apapun kalau khatib sudah naik di atas mimbar. Tapi kalau difasilitasi adanya 2 kali azan, maka silahkan anda menunaikan qabliyah Jumat. Ada juga para ulama kontemporer memberikan solusi, walau anda 1 kali azan, hendaknya misalkan berikan jeda dulu sebelum azan, misalkan 2 menit, masuk waktu zuhur, waktu azan Jumat, berikan kesempatan kepada orang-orang untuk menunaikan qabliyah Jumat dulu sebentar saja, 2 menit atau 3 menit, baru kumandang azan mengiringi khatib naik ke atas mimbar. Ini ada semua solusi. Yang penting solat Jumat. Yang salah itu yang tidak solat Jumat, itu yang salah. Mau yang berpendapat ada qabliyah Jumat ikut mazhab Syafi'i silahkan. Mau yang mengikuti jumhur 3 mazhab tidak ada qabliyah Jumat juga tidak masalah. Yang penting semua ulama tadi sepakat sebelum khatib naik ke atas mimbar, kalau ada waktu yang luang perbanyak solat sunnah. Apapun itu, mau dia solat sunat yang berjudul atau solat sunat yang tanpa judul dan sebab, yaitu solat sunat mutlak. Terakhir sebelum saya tutup, mengenai azan Jumat yang dilakukan di zaman Nabi SAW sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasulillah, azan Jumat itu 1 kali. Azan Jumat 1 kali. Kemudian masuk pada pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau melihat semakin banyak kaum muslimin kalau Jumat itu membeludak, maka mereka para sahabat Nabi dipelopori oleh Sayyidina Umar ibn Khattab Amirul Mukminin berijtihad.
azan Jumat itu 2 kali. Azan pertama itu dengan tujuan mengumpulkan kaum muslimin yang masih berdagang di pasar, mengingatkan bahwa dengan azan yang pertama ini sebentar lagi khatib naik ke atas mimbar dengan azan yang kedua, sehingga orang-orang di luar sana bisa mempersiapkan diri untuk datang ke masjid lebih awal. Jangan sampai datang ke masjid khatib sudah naik di atas mimbar. Makanya berijtihadlah Sayyidina Umar ibn Khattab, azan Jumat itu 2 kali azan. Anda mau pilih 1 kali azan sunnah Nabi dan sunnah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Anda mau memilih azan 2 kali, itu pun sunnah dari Sayyidina Umar bin Khattab, sunnah Khulafaur Rasyidin. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di al-mahdiin." Hendaknya kalian mengikut sunnahku dan mengikut sunnah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang diberi petunjuk setelahku. Itulah diantaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak masalah masjid ini sekali azan, sunnah Nabi. Ada masjid agung 2 kali azan, dia mengikut sunnah Khulafaur Rasyidin. Dua-duanya tidak perlu kita permasalahkan. Baik, saya kira itu saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sesi tanya jawab? Silakan kalau ada nak bertanya, silakan. Boleh berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau tidak ada, boleh dengan materi yang lain, insyaAllah. Kalau mampu kami jawab, akan kami jawab insyaAllah. Jam berapa kita syuruk? Jam 6:06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Haji, silakan. Ada di daerah Bengkulu itu, tapi masjid kampung ini, Ustaz. Di mana? Masjid kampung di daerah Bengkulu. Bismillah. Itu saya beberapa kali sholat di sana setelah mereka Jumat. Tapi mereka ngajak yang mau saja. Sholat zuhur lagi setelah sholat Jumat. Tapi tidak dipaksakan. Jadi beberapa orang sholat zuhur lagi. Zuhur lagi. Ya, pelaksanaan Jumat. Baik. Bagaimana? Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, konsep awalnya satu negeri itu satu pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kalau dulu dalilnya pelaksanaan sholat Jumat di masa Nabi itu terpusat di Masjid Nabawi bagi penduduk Madinah. Walau di sekitar Madinah itu ada Masjid Kuba, ada Masjid Kiblatin, tapi ketika sholat Jumat mereka berbondong-bondong menghadiri sholat Jumat di Masjid Nabawi. Hatta penduduk yang ada di gurun Arab-Arab Badui turun galau ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat. Dari inilah menurut pendapat mazhab Syafi'i, satu negeri atau mungkin di zaman kita satu kecamatan, satu kelurahan, mesti Jumatnya itu pada satu tempat. Kalau ada pelaksanaan di tempat yang lain, ya, pelaksanaan Jumat di tempat yang lain, maka Jumat yang sah itu adalah Jumat, pelaksanaan Jumat yang dilakukan lebih awal. Sedangkan yang belakangan tempat lain tidak sah Jumatnya, wajib mereka sholat zuhur. Kecuali jika seandainya tempat pelaksanaan Jumat yang satu tadi sudah membeludak jemaahnya, tidak bisa menampung jemaah lagi, maka menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Bugha di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji alal Madhab Imam Asy-Syafi'i, maka kalau ada uzur, misalkan jemaah bertambah banyak, boleh ada masjid lain dibuat atau dijadikan tempat pelaksanaan Jumat yang lain. Saya kira masjid ini kalau Jumat penuh kan, maka tidak masalah. Di sebelah sana di Macan Kumbang ada masjid lain, di situ penuh, maka uzur. Dua-duanya sah Jumatnya. Yang tidak sah tuh sini masjid, tak jauh lagi masjid. Padahal masjid ini tidak penuh kalau Jumat. Di situ juga tidak penuh. Maka yang sah itu salah satunya saja, yakni yang paling dulu memulai Jumatnya. Batasannya adalah yang paling dulu khatib naik ke atas mimbar, maka dialah yang paling sah Jumatnya. Yang lainnya tidak sah, mesti mereka itu mengulang zuhur. Bisa jadi alasan orang yang ada di kampung itu, itulah alasannya dia sadar di kampung ini ada beberapa masjid, mengambil langkah ihtiyat, kehati-hatian, setelah sholat Jumat mereka mengulang sholat zuhur. Itu alasannya. Walau menurut pendapat mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, misalkan mereka berpandangan seperti contoh mazhab Maliki, tidak masalah dalam satu negeri ada beberapa tempat pelaksanaan Jumat. Di sini ada masjid, di sana ada masjid, situ ada masjid. Walau masjidnya sama-sama tidak penuh, tidak sampai membludak, semua pelaksanaan Jumatnya sah menurut para ulama-ulama Malikiyah. Nah, jadi di sini ada ikhtilaf ulama mazhab, tapi memang yang lebih hati-hati itu mazhab Syafi'i.
Jemaahnya minimal 40 orang. Satu tempat, satu negeri, satu kampung, satu kelurahan, itu paling tidak mesti ada satu tempat pelaksanaan Jumat. Kalau ada 2-3 tempat, maka yang sah itu yang paling dulu saja melakukan Jumat. Yang lainnya tidak sah, maka yang lain itu wajib dia mengulang zuhurnya. Mungkin itulah alasannya di kampung yang Bapak alami dulu, mereka mengulang melakukan solat zuhur ba'da solatil jum'ah, setelah solat Jumat, mengambil langkah kehati-hatian. Karena penduduk sana tahu, di sana ada masjid, di sini ada masjid, mereka sudah belajar fikih, bisa jadi Jumat kita ini mungkin lebih telat dari mereka. Ngembek hati-hati, kita ulang melakukan solat zuhur. Jadi pengulangan ini konteksnya ihtiyat, kehati-hatian. Kalau tidak, ya juga tidak masalah. Kalau kita yakin kita sudah sah, apalagi kalau kita melirik yang Malikiyah tadi, Jumat kita sah, tidak perlu diulang. Nah, itulah jawabannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sering dilihat ada orang ketika khotib sudah naik mimbar tapi masih juga melakukan sholat sunat. Itu yang dipertanyakan. Yang kedua, ini waktu khotib itu kadang banyak orang ribut. Ya, kalau dalam yang saya dengar dulu tidak boleh berkata-kata, apalagi mencegah orang ribut pun tidak boleh. Tapi kalau kita mencegahnya itu dengan tidak berkata-kata, misalnya dengan kode dan sebagainya, apakah itu terkena juga hukum laro itu? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama, mengenai orang yang melakukan solat sunnah ketika khotib sudah naik ke atas mimbar. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kalau sudah khotib di atas mimbar menyampaikan khutbahnya, tugas kita istama', mendengar. Kemudian kita diam, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Bahkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji tadi disebutkan 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib itu adalah senilai dengan 2 rakaat zuhur. Makanya sisa solatnya cuma 2 rakaat. 2 rakaat zuhurnya itulah 2 kali khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itu beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji alal madhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana misalkan kalau ada orang baru datang masuk masjid, apakah dia langsung duduk atau dia boleh solat sunat tahiyatul masjid dulu atau qobliyah Jumat dulu? Ini pengecualian bagi orang yang baru datangnya terlambat. Kalau kita datangnya dari awal, sebelum khotib naik di atas mimbar, sebelum azan kita lah di masjid, lalego solat sunat. Kalau khotib sudah naik di atas mimbar, jangan solat sunat lagi. Simak dan dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Tapi kalau kita tergolong jemaah yang telat datangnya, khatib sudah menyampaikan khutbah pertama, di tengah-tengah khutbah baru masuk masjid, maka diperbolehkan bagi kita yang baru datang melaksanakan solat sunat 2 rakaat bi rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhuma, dakhala rajulun yaumal jumu'ah, datang masuk ke masjid seorang laki-laki di hari Jumat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, Nabi Muhammad sedang menyampaikan khutbah. Masuk si kok wong, datangnya terlambat. Kemudian orang itu langsung duduk di atas mimbar. Nabi bertanya dengan wong tadi, "Shallaita, kamu sudah salat sunat?" "Belum," kata laki-laki tadi. Lalu Nabi bersabda, "Fasalli rak'ataini." Tegak lakukan salat sunat 2 rakaat. Tegak lakukan salat sunat 2 rakaat. Apa dia tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat, terserah. Yang penting 2 rakaat saja. Kalau dia milih qobliyah Jumat, maka qobliyah Jumat itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Kalau dia tahiyatul masjid B, dia tidak dapat qobliyah Jumat. Jadi bagusnya qobliyah Jumat, tahiyatul masjidnya include di dalam qobliyah Jumat. Nah, ini dalilnya jelas. Nabi memerintahkan orang yang baru datang, sedangkan Nabi di atas mimbar, tegak lakukan 2 rakaat. Tapi kata para ulama, 2 rakaat ini lakukan dengan sesingkat mungkin. Jangan lama-lama. Jangan 2 rakaat itu membaca surat Al-Insan tadi, kapan selesainya, ya tak? Sudah bacaannya panjang, tegaknya paling depan lagi di depan khotib. Ini ada nih pernah kami, tegak melotot matanya ke kami lagi di pucuk mimbar. Ini kan kurang adab.
Namanya kalau kita datang telat ya sudah, jangan berebut kita langsung nak di depan imam nian. Imam sedang menyampaikan khutbah. Carilah tempat yang sekiranya tidak mengganggu imam dan tidak mengganggu orang lain yang sedang menyimak daripada khutbah yang disampaikan oleh imam atau sang khatib. Nah, jadi kalau konteksnya memang dia telat, boleh dia melakukan solat sunat yang ringkas, tetap memperhatikan tumakninah, jangan cepet-cepet ego. Maksudnya tu yang ringkas bacaannya, jangan yang panjang-panjang. Membaca kulhu boleh, atau nak cepet lagi, rakaat pertama habis Fatihah wal asri, rakaat kedua habis Fatihah inna a'toina, lebih cepat lagi. Atau nak cepat lagi, Fatihah baik tanpa ayat-ayat atau surah-surah pilihan, rakaat pertama tanpa surah pilihan, rakaat kedua Fatihah saja tanpa surah pilihan. Hukumnya juga sah. Karena surah dan ayat-ayat pendek itu sunnah hay'ah, sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, tapi ya rugi saja. Namun kalau konteksnya khatib sedang di atas mimbar, dah apa-apa kita cuma baca Fatihah be. Yang penting kita mendapati fadilah qabliyah Jumat atau solat sunat tahiyatul masjid sebelum kita duduk menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Itulah jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Oh, negur. Memang kan ada hadis tuh yang masyhur sering disampaikan oleh ma'asyiral. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat dari Abi Hurairah, ya kan? Idza apa namanya tuh, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar menyampaikan khutbahnya, apabila ada orang-orang yang menegur orang yang ada di sebelahnya untuk diam, maka sia-sia Jumatnya. Negor baik wong yang lain supaya diam dengan lisannya, sia-sia Jumatnya. Apalagi bagi orang yang ngobrol. Nah, sekarang masalahnya apakah terbatas dengan ngobrol saja? Ternyata ada hadis yang lain. Nabi pernah bersabda, man massal hasa fala jum'atalah. Siapa yang ketika khatib sedang menyampaikan khutbah memain-mainkan batu kerikil, maka tidak ada Jumat baginya, tidak dapat pahala Jumat. Itu main-main ke batu kerikil. Khatib naik di atas mimbar. Di zaman Nabi dulu kan lantai masjid itu bukan model ini, lantai itu tanah, pasir, kerikil. Mungkin ketika khatib sedang menyampaikan khutbah ada jemaah memainkan kerikil, tidak ada pahala Jumat baginya. Mungkin di zaman sekarang siapa yang ketika khatib naik di atas mimbar main HP, khatib di pojok mimbar menyampaikan khutbah chatting WA, walau tidak bergerak lisannya, sama dikiaskan dengan orang-orang yang bermain-main dengan kerikil. Makanya kalau khatib sudah di atas mimbar itu diam, simak, jangan membuat gaduh dan keributan. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang ribut, gaduh, apakah perlu kita tegur? Ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berpandangan kalau memang unsurnya darurah bisa mengganggu kehusyuan khatib, mengganggu konsentrasi makmum, boleh ditegur oleh satu orang. Kalau dia negurnya tanpa lisan diutamakan, tapi kalau dengan lisan tidak masalah, dengan syarat ketika menegurnya tidak ketika khatib sedang menyampaikan rukun-rukun khutbah. Khutbah itu kan ada rukunnya tuh. Kalau kita nak negor wong, jangan ketika khatib sedang menyampaikan rukun khutbah. Karena larangan tidak boleh berkalam di saat khatib menyampaikan khutbah, lebih ditegaskan larangannya ketika khatib sedang menyampaikan rukun-rukun khutbah. Apa rukun-rukun khutbah? Ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Menyampaikan hamdalah, puji-pujian kepada Allah. Makanya khatib, alhamdulillah, innal hamdalillah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Oh, itu mutlak, jangan berkalam di situ, jangan ngobrol. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal solawat apapun, khutbah pertama, khutbah yang kedua. Kalau khatib sedang bersolawat, jangan ngobrol sama sekali, mutlak larangannya dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah menyampaikan wasiat takwa, minimal lah ittaqullah, sudah minimal. Atau boleh dengan lafal yang lain, usikum wa nafsi bitaqwallah, dan bentuk lafal yang lain, yang penting mengingatkan manusia dan orang-orang untuk bertakwa. Ini wajib ada pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Lalu yang keempat, membaca satu ayat yang utuh dan difahami. Ayat apapun dari Quran, boleh di khutbah pertama atau garis bawahi, atau di khutbah yang kedua. Minimal seayat cukup. Biasanya kalau khatib itu dibacanya kalau dalam 2 khutbah kan. Khutbah pertama, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, surat Ali Imran.
Kaget khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat juga. Walaupun yang rukunnya tu satu kali saja, khutbah pertama boleh atau khutbah yang kedua. Kalau sedang menyampaikan ayat yang termasuk rukun, mutlak jangan berkalam, jangan ngobrol. Dan yang kelima, rukun terakhir, berdoa bagi kaum muslimin pada khutbah yang kedua, di penghujung khutbah yang kedua. Jadi berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, itu rukun Jumat pada khutbah yang kedua. Nah, kalau khatib sedang menyampaikan 5 rukun ini, mutlak jangan berkalam, haram hukumnya. Tapi kalau di selain khutbah, di selain 5 rukun tadi, sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan tidak semutlak haramnya ketika disampaikan 5 rukun. Walaupun tetap dilarang, jangan ngobrol, ya tak? Tapi penekanan haramnya tidak setegas dan setekan dari 5 rukun tadi. Di saat khatib menyampaikan 5 rukun tadi. Maka kalaupun kita mesti menegur orang lain, maka boleh mengambil pendapat ini, usahakan menegurnya tidak ketika khatib sedang menyampaikan 5 rukun khutbah. Salah satu dalilnya tadi kan, Nabi di pucuk mimbar menyampaikan khutbah, datang wong baru masuk, diajak ngobrol oleh Nabi. Kaulah solat belum? Dia menjawab, lah aku belum solat. Itu kan menjawab, dia ngobrol kan. Ini pengecualian ini. Nabi menyampaikan khutbah, harusnya wong tadi diam, tapi orang itu menjawab, lah belum, aku belum solat sunat. Fasalli rakaataini, kata Nabi, solatlah sunnah 2 rakaat. Nah, memang dalam kondisi tertentu, menurut sebagian ulama, jika memang ada hajatnya, tidak masalah kalau memang ada uzur untuk memperingatkan orang lain supaya diam di saat menyampaikan khutbah. Larangan yang mutlak itu ketika khatib sedang menyampaikan 5 rukun khutbah. Nah, itu mutlak dilarang, jangan ngobrol. Itulah jawabannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, kita ini bagaimana kalau orang sepanjang khutbah dia tertidur, atau yang lain sepanjang khutbah dia berzikir dan tasbih. Baik. Pokoknya kalau khatib sudah di atas mimbar, berzikir pun dilarang. Mesti menyimak, kecuali kalau memang ada doa, menurut Imam An-Nawawi boleh diaminkan. Mengucap nama Nabi Muhammad sang khatib, boleh kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian misalkan kita bersin acim, boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Di sini dima'fu anhu hukumnya, diperkenankan dan dimaafkan hukumnya. Tapi kalau khatib di atas mimbar sengaja kita ngambil tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tak boleh hukumnya. Harus summa ansota. Dalam hadis tadi, diam, simak apa yang disampaikan oleh khatib. Lalu kemudian bagaimana ada seorang jemaah atau banyak jemaah khatib sedang menyampaikan khutbah, dia tidur? Karena ada pepatah dari kalangan mereka, bukan dari kita, dari mereka dewek. Mereka ngomong, senikmat-nikmat tidur, yang lebih nikmat dari tidur di hotel bintang 5 adalah tidur ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Paling lemak tidur dia, paling nikmat untuk tidur. Maka orang yang tertidur juga oke bagi kita yang ngingok wong lain tidur, tak usah macak-macak nak kita bangun ke. Hoi bangun, jangan. Biarlah dia tidur, mungkin kesempatan dia tidur saat itulah, karena dari pagi dia begawe capek. Masih syukur dia galak datang solat Jumat walau dia tertidur. Tapi alangkah rugi kalau dia tertidur tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Makanya dalam sebuah sabdanya Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjidi falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairi. Kalau kalian ngantuk di dalam masjid, mulai rasa nak tidur, cara ngilangkan ngantuknya pindah tempat. Nih kata Nabi, pindah tempat jika tempat yang lain masih ada. Tapi kalau tempatnya sudah penuh, maka berejolah dewek mak manom buat diri kita tak ngantuk. Tapi kalaupun sudah kita tak tahan lagi sehingga tanpa kita sadari kita tertidur, ini kan pernah tanpa sadar tertidur, maka orang lain yang melihat tak usah macak-macak melarang, ya sudah, mungkin dia tidurnya saat itulah. Tapi bagi kita, usahakan kita jangan tertidur, karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib di dalam khutbahnya itu termasuk fadilah yang disampaikan di hadis yang awal tadi,
Kita dari awal mandi sunnah ke masjid, datang ke masjid jalan kaki, khotib di atas mimbar kita dengar dan tidak tidur, dapat pahala kan? Pahala setahun puasa, setahun solat malam di setiap langkah kaki kita tadi. Tapi kalau kita tidur, hilang itu, gugur, tidak dapat pahalanya. Walau solat Jumatnya tetap sah. Jadi kalau dia tertidur, selama tidurnya itu bokongnya tempatnya bertempat di atas lantai dan tidak bersandar apalagi berbaring, wuduknya tidak batal. Ketika khotib sudah turun dari mimbar, qomat dikumandangkan, tetap dia tidak perlu mengulang wuduknya, tetap dalam keadaan wuduk, tinggal dia solat bersama imam. Kecuali kalau dia tidur ngangkat dikit bokongnya, pret, kentut, nah itu batal wuduknya. Ketika khotib sudah turun dari mimbar, baru boleh kita ingatkan, lur, kau belum berwuduk, tadi kau kentut ku dengar. Ingatkan, supaya dia ketika solat sudah dalam keadaan bersuci. Nah itulah jawabannya. Jadi memang di Jumat ini, solat Jumat, banyak kasus wong tidur. Nah, bagi dirinya harusnya jangan tidur, kehilangan dia keutamaan tadi. Tapi bagi orang lain, tak usah macak-macak nak kita ganggu dia tidur. Kaget kita ganggu, terkejut pula, berteriak dia, lain cerita. Atau ketika kita ganggu, mungkin dia ngerasa tak lemak dengan kita. Sudah, biarkan saja. Yang penting kita fokus mendengar apa yang disampaikan oleh khotib di dalam khutbahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira demikian. Sudah jam 6:27, sudah panjang. Mudah-mudahan majelis kita dengan kami ini yang pertama kali ini, insya-Allah perjumpaan pertama kita ini bukan yang terakhir. InsyaAllah sehat dan panjang umur, di lain waktu, di lain majelis, InsyaAllah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ibadikas salihin wa min ibadikal muttaqina fi jannatin na'im. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.